Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Masruro dari Prodi Teknik Informatika semester 5 Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu laporan tentang pembuatan langkah-langkah membuat prototipe aplikasi yang telah dikerjakan. Judul Desain Interaksi Aplikasi E-commerce untuk mempermudah transaksi jual beli online, dibuat oleh Nimatul Masruro, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Latar belakang dari pembuatan laporan ini, selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu karena kemajuan di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Hal tersebut dimungkinkan karena interaksi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak zaman muda sekarang. Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41% masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatnya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga membeli barang, memesan transportasi, hingga berbasis dan berkarya. Semakin naiknya perkembangan internet saat ini membuat segala aktivitas yang dilakukan tidak bisa lepas dari peran teknologi tersebut. Bukan hanya pendidikan, pekerjaan, bahkan penjualan saat ini sudah bertransformasi dari konvensional menjadi penjualan yang bersifat teknologi atau disebut juga dengan internet marketing. Internet marketing adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa dengan menggunakan media internet. Banyak metode penjualan menggunakan internet marketing, mulai dari website, promosi melalui banner di website milik orang lain, promosi melalui optimalisasi mesin pencari informasi search engine optimization atau yang biasa kita sebut dengan SEO. Terus promosi melalui email, pemasaran melalui sistem afiliasi, dan masih banyak lainnya. Lalu kenapa aplikasi ini dibuat? Yaitu karena gimana supaya orang-orang atau masyarakat itu bisa mencari sesuatu atau barang dengan mudah melalui online. Nah, aplikasi ini ditinjau dengan penelitian membahas tentang sistem informasi pada e-commerce yang mampu memberikan informasi mengenai produk kepada pelanggan dengan cepat melalui jaringan internet. Hasil dari penelitian tersebut adalah dapat memudahkan pemilik e-commerce ini untuk memberikan pelayanan terhadap konsumen secara optimal, serta dapat memberikan informasi 24 jam, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu untuk sistemnya, di sini sistem atau kumpulan dari elemen-elemen yang membentuk satu kesatuan sistem adalah terdiri dari interaksi untuk mencapai tujuan. Dalam sebuah sistem terdapat sejumlah komponen yang saling melakukan interaksi. Batasan sistem yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain, atau bisa disebut dengan lingkar luar sistem. Sistem memiliki beberapa karakteristik. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa dibaca di laporan saya. Lalu ditinjau dengan informasi juga. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna bagi penggunanya. Informasi relevan untuk proses pengambilan keputusan akurat, artinya informasi itu harus dari kesalahan-kesalahan tepat pada waktunya. Artinya informasi yang diterima pengguna informasi tidak boleh terlambat atau lengkap dan disaring agar sesuai dengan kebutuhan customer tentunya. Lalu sistem informasi. Nah, sistem informasi ini adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur
yang diorganisasikan dan jika dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mengambil keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Di sistem informasi ini juga terdiri dari beberapa komponen, ada blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok dasar data, blok kendali, udah itu aja, 6 berarti. Terus aplikasi berbasis website, ditinjau dari teori juga, teori e-commerce, terus teori prototyping. Nah, di sini yang akan dipaparkan lebih mendalam di sini yaitu tentang teori prototyping. Prototyping merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berupa model fisik kerja sistem dan berfungsi sebagai versi awal dari sistem. Dengan metode prototyping ini akan dihasilkan prototype sistem sebagai perantara pengembangan dan pengguna agar dapat berinteraksi dalam proses kegiatan pengembangan sistem informasi. Terus di sini ada gambaran atau implementasi hasil dan pembahasan tentang pembuatan prototipe. Di aplikasi saya di halaman pertama itu ada homepage. Homepage adalah halaman utama ataupun bagian depan dari sebuah web yang memiliki isi sebuah daftar atau juga menu-menu dari sebuah situs web itu sendiri. Lalu masuk dari homepage ke landing page. Landing page bisa disebut halaman utama atau halaman tujuan atau destination page. Landing page biasanya sering ditautkan dengan sosial media, email, ataupun search engine marketing lainnya. Dari beberapa iklan tersebut, customer akan diarahkan ke suatu landing page. Lalu setelah dari landing page kita masuk ke produk. Di dalam halaman ini ada berbagai macam produk yang kalian cari. Nah, lalu ketika kalian mau membeli itu nanti akan diarahkan ke produk pack, itu chart itu keranjang. Di halaman ini customer bisa menambahkan produk ke keranjang. Setelah itu di halaman keranjang pembeli dapat melengkapi data pemesanan seperti alamat, nama pemesan, nomor telepon, dan jasa ekspedisi. Terus check out atau customer info. Di halaman ini pembeli mendapatkan nota pemesanan dan pembeli bisa mencetak notanya dan mengisi format pemesanan. Lalu check out shipping, di sini memilih metode pengirimannya. Lalu ke halaman pembayaran. Di halaman ini pembeli harus mengunggah bukti transfer dan mengisi keterangan pembayaran. Ada juga kalau milih pakai virtual account itu nggak perlu ya mengunggah bukti transfer. Nah, di sini ada check out sukses, artinya pesanan kalian sudah masuk. Nanti setelah pesanan kalian masuk akan mendapatkan email confirmation. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.